Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Aprilia, NIM 210304124. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 2-7. Organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi profit oriented. Organisasi non-profit. Yang membedakan adalah tujuan dari organisasi tersebut. Ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya organisasi terbagi menjadi 5, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan planning. Yang kedua, pengorganisasian organizing. Yang ketiga, pengimplementasian directing. Yang keempat, pengendalian controlling. Fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama, manajemen SDM, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM terbaik bagi bisnis. Yang kedua, manajemen pemasaran. Pada intinya, berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Berdasarkan fungsinya, yang memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis dan diukur berdasarkan profit. Yang keempat, manajemen produksi atau operasional. Fungsinya untuk menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang ditetapkan dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut mengembangkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Sejarah ilmu. Owen dan Babbage, pionir ilmu manajemen modern. Robert Owen, dari tahun 1771 sampai 1858. Perlunya SDM dan kesejahteraan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Charles Babbage, dari tahun 1792 sampai 1871. Pentingnya efisien dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Sejarah ilmu manajemen. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau statistik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku, yaitu studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Kesimpulan yang didapat dari manajemen klasik ini terbagi menjadi 2, yaitu kontribusi manajemen klasik, spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur, dan birokrasi. Yang kedua, keterbatasan manajemen klasik, yaitu kekurangan memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, merupakan
yang melakukan kegiatan manajemen. Individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijadikan bersama anggota dari organisasi. Apa yang dilakukan manajer? Yang pertama, manajer bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak. Biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen atau kepala cabang. Yang ketiga, manajemen supervisi. Biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah, seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Managing in a global environment. Apakah Anda siap bekerja secara internasional? Keterampilan lintas budaya sangat penting. Setiap manajer perlu berpikir secara global. Masa depan bisnis dan masyarakat sedang dibentuk oleh hubungan global. Pola pikir global menjadi persyarat bagi manajer. Strategies for entering international markets. Yang pertama, mengekspor, mentransfer produk untuk dijual di luar negeri. Yang kedua, pengalih-dayaan global, mentransfer tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu ke negara-negara biaya rendah. Yang ketiga, lisensi, mengizinkan operasi di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan. Yang keempat, waralaba. Waralaba menyediakan paket materi dan layanan kepada organisasi asing. Yang kelima, investasi langsung, fasilitas produksi di negara lain. Lingkungan hukum politik, government supervision, political instability, laws and regulation. Lingkungan sosial budaya, yaitu berbagi pengetahuan, 2 kepercayaan, 3 values, 4 mode perilaku. Communication differences, memperhatikan konteks sosial komunikasi, pengaturan sosial, perilaku nonverbal, status sosial. Budaya konteks tinggi sensitif terhadap pertukaran sosial. Budaya konteks rendah menggunakan komunikasi untuk bertukar fakta dan informasi. Karakter budaya lainnya yaitu 1 bahasa, 2 agama, 3 organisasi sosial, 4 pendidikan, 5 sikap. Perusahaan multinasional. Lebih dari 25% dari total pendapatan penjualannya berasal dari luar negeri. Pada tahun 2007, 42% dari penjualan global perusahaan multinasional AS berasal dari afiliasi asing mereka. Sebuah MNC dikelola sebagai sistem bisnis yang terintegrasi. MNC dikendalikan oleh otoritas manajemen tunggal. Manajer MNC memiliki perspektif global. Managing in a global environment. Mengembangkan kecerdasan budaya, fleksibilitas budaya, dan kemampuan untuk beradaptasi kognitif, emosional, dan fisik. Mengelola lintas budaya ekspatriat bisa sukses dengan berfokus pada yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, terkemuka, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, memotivasi. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.